Selamat pagi Pak, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama lengkap saya Yuni Clotilda Naro dengan NIM 19030300033 dari kelas A semester 3 Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil review untuk tugas buku kedua mata kuliah Metode Penelitian Sosial dengan judul buku Metode Penelitian dan Penulisan Proposal Penelitian. Bab yang pertama, penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah biasanya dapat membantu untuk mengungkapkan jawaban atas pertanyaan yang mustahil. Ada dua pertanyaan dasar yang harus dijawab oleh penelitian, adalah bagaimana dan kapan menggunakan metode penelitian dan prosedur statistik. Prinsip dasar untuk membedakan metode pengetahuan lain yang metodenya ilmiah. Yang pertama, penelitian ilmiah publik. Kemajuan ilmiahnya bergantung pada informasi yang tersedia secara bebas. Yang kedua, sains itu objektif. Sains biasanya menepis keanehan penilaian para peneliti. Yang ketiga, sains bersifat empiris. Para peneliti khawatir akan suatu dunia yang dapat dikenal dan dapat diukur. Yang keempat, sains bersifat sistematis dan kumulatif. Tidak ada penelitian tunggal yang berdiri sendiri dan tidak ada juga yang jatuh dengan sendirinya. Sedangkan teori merupakan serangkaian pernyataan yang realistis untuk menyajikan pandangan sistematis fenomena dengan menentukan hubungan antara konsep-konsep. Masalah yang dihadapi para ilmuwan adalah bagaimana mereka berupaya untuk mengembangkan teori-teori tersebut untuk suatu alasan, sehingga teori tersebut bisa digunakan untuk memprediksi perilaku. Kelengkapan sebuah teori terletak pada kemampuannya untuk memprediksi suatu fenomena atau peristiwa sehingga hal tersebut bisa berhasil. Proses riset ada 8 langkah, yaitu yang pertama, pilih masalah. Yang kedua, tinjaulah kembali penelitian dan teori yang telah ada jika hal tersebut relevan. Yang ketiga, kembangkan hipotesis atau pertanyaan penelitian. Yang keempat, tentukan metodologi atau desain penelitian yang tepat. Yang kelima, kumpulkan data yang relevan. Yang keenam, analisis dan interpretasikan hasilnya. Yang ketujuh, menyajikan hasil dalam bentuk yang tepat. Dan yang kedelapan, ulangi penelitian jika perlu. Langkah yang keempat, mencakupi keputusan apakah akan menggunakan penelitian kualitatif atau kuantitatif. Sedangkan untuk langkah yang kedua dan ke-8 adalah opsional dalam penelitian sektor swasta. Karena dalam banyak kasus penelitian yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan spesifik opsional yang unik. Bab yang kedua, prosedur penelitian. Dalam mengidentifikasi dan mengembangkan sebuah topik untuk penyelidikan penelitian, para peneliti harus mempertimbangkan beberapa sumber untuk gagasan potensial, termasuk analisis kritis dalam situasi sehari-hari. Langkah-langkah dalam pengembangan topik riset yang objektif yaitu model penelitiannya harus cocok untuk semua bidang penelitian ilmiah, pemilihan masalah, tinjauan penelitian yang ada dan teori pernyataan hipotesis atau pertanyaan penelitian, penentuan metodologi dan desain penelitian yang tepat, pengumpulan data, analisis dan interpretasikan data, dan yang terakhir, presentasi hasil replikasi. Keuntungan dari analisis sekunder, setiap penelitiannya tuh harus mengadakan proyek penelitian yang memilih tingkat analisis yang tinggi untuk mempelajari desain, pengumpulan data, dan analisis. Keuntungan lain dari analisis sekunder adalah bahwa data kemungkinan para peneliti lebih banyak waktu untuk memahami lebih jauh apa yang telah dikumpulkan. Sedangkan kerugian analisis sekunder, para peneliti yang melakukan penelitian analisis sekunder juga mungkin menghadapi problem penggunaan data yang tidak akurat, padat, dan yang cacat. Langkah berikutnya adalah memastikan bahwa topiknya benar. Ada 4 ciri rancangan riset yang hendaknya diperhatikan agar hasil penelitian dapat dipercaya dan sah. Yang pertama, pengaturan naturalistik agar hasil suatu proyek dapat diuji kebenarannya di luar jangkauan penelitian.
Yang kedua, penyebab yang jelas dan hubungan sebab akibat yang jelas. Yang ketiga, pengukuran yang tidak mencolok dan valid. Serta yang keempat, realisme, rancangan riset, terutama hasil realistis. Populasi dan sampel. Salah satu tujuan penelitian ilmiah adalah untuk menggambarkan sifat sebuah populasi, yaitu kelompok atau kelas. Sebuah sampel adalah bagian populasi yang diambil untuk menjadi wakil dari seluruh penduduk. Probabilitas dan sampel non-probabilitas. Sebuah sampel probabilitas dipilih menurut pedoman matematika di mana kesempatan untuk pemilihan setiap unit diketahui. Untuk memutuskan apakah akan menggunakan suatu sampel probabilitas dan non-probabilitas, seorang peneliti hendaknya mempertimbangkan 4 pokok. Yang pertama, tujuan penelitian. Yang kedua, biaya versus nilai. Yang ketiga, kendala waktu. Yang keempat, jumlah galat yang memungkinkan. Ukuran sampel yang dibutuhkan untuk suatu penelitian bergantung pada tujuan pokok berikut. Yang pertama, jenis proyek, tujuan proyek, kompleksitas proyek, jumlah kesalahan yang bersedia ditoleransi, kendala waktu, masalah keuangan, dan riset sebelumnya di area tersebut. Sedangkan sampel penimbangan, contohnya, penimbangan dalam sebuah penelitian yang ideal, psikografi, atau mengapa orang berperilaku dengan cara-cara tertentu atau ciri-ciri gaya hidup. Bab yang keempat, survei penelitian. Survei penelitian merupakan salah satu metode riset media yang paling banyak digunakan, terutama karena kelenturannya. Dua jenis survei yang digunakan oleh para peneliti, yang pertama deskriptif dan analisis. Suatu survei yang deskriptif berupaya untuk menggambarkan atau mendokumentasikan kondisi atau sikap yang ada sekarang, yakni untuk menggambarkan apa yang ada saat itu. Survei analitis berupaya untuk menjelaskan mengapa situasi-situasi tertentu ada. Keuntungan dari survei penelitian yang jelas dan kerugiannya. Yang pertama, untuk keuntungan, dapat digunakan untuk menyelidiki problem dalam situasi yang realistis. Yang kedua, biaya surveinya tuh masuk akal. Yang ketiga, sejumlah besar data dapat dikumpulkan dengan mudah dari beragam orang. Sedangkan kerugian dari survei penelitian, yang pertama, variabel independen tidak dapat dimanipulasi seperti dalam percobaan laboratorium. Yang kedua, pilihan kata dan penempatan pertanyaan yang tidak pantas dalam sebuah kuesioner dapat berakibat bias. Yang ketiga, akibat riset lewat telepon adalah bisa menimbulkan masalah karena berbicara dengan orang yang salah. Kuesioner pendekatan yang digunakan untuk mengajukan pertanyaan serta penampilan fisik dapat mempengaruhi tingkat responden. Tata letak fisik kuesioner adalah faktor yang penting dalam riset survei. Biasanya, kuesioner yang buruk dan tidak tertarik kemungkinan besar tidak dapat menarik banyak tanggapan dalam sebuah survei surat. Bab yang kelima, metode penelitian kualitatif. Metode ini memiliki filosofi realistis yang berbeda. Untuk penelitian kualitatif, realistis adalah objektif. Yang pertama, metode dengan pandangan yang berbeda dari individu penelitian kuantitatif yang percaya semua manusia pada dasarnya serupa dan mencari kategori umum untuk meringkas perilaku atas perasaan mereka. Yang kedua, penelitian kuantitatif bertujuan untuk menghasilkan hukum yang umum. Keuntungan dari pengamatan lapangan bukan teknik yang tepat untuk setiap pertanyaan penelitian karena kurangnya kontrol dan kuantitatif, tetapi keuntungannya yang unik. Kerugian dari pengamatan lapangan berhenti pada sisi negatif. Pengamatan lapangan adalah pilihan yang buruk jika sang peneliti khawatir dengan kebenarannya. Metode pengumpulan data. Pada bidang pengamatan teknik observasi lapangan, setidaknya ada 6 tahap dalam penelitian pengamatan umum. Memiliki lokasi riset, memperoleh akses, sampling, mengumpulkan data, menganalisis data, dan keluar.
Keuntungan dan kerugian dari wawancara mendalam adalah kekayaan detail yang diberikannya. Kerugian lain dari wawancara yang mendalam adalah mereka sangat peka terhadap prasangka pewawancara, metode studi pewawancara. Sedangkan metode studi kasus adalah teknik penelitian kuantitatif umum lainnya. Keuntungan studi kasus yaitu dengan mempelajari studi kasus paling berharga ketika penelitian ingin mendapatkan kekayaan informasi tentang topik penelitian. Sedangkan kerugian studi kasus berkaitan dengan kurangnya keakuratan ilmiah dalam banyak studi kasus. Studi kasus ini didesain paling cocok untuk pertanyaan yang dimulai dengan bagaimana atau mengapa. Bab yang ke-6, menulis proposal penelitian. Lanjut, bab yang ke-7, menulis laporan penelitian. Menulis laporan penelitian secara alami merupakan langkah penting dalam proses ilmiah karena laporan itu menempatkan peneliti di ranah publik untuk pertimbangan dan penegasan. 2 alasan untuk prosedur pelaporan yang akurat. Yang pertama, penjelasan yang jelas tentang metode penyajian yang memberikan kesempatan bagi para pembaca untuk lebih sepenuhnya memahami proyek tersebut. Yang kedua, laporan yang akurat menyediakan informasi yang diperlukan bagi orang-orang yang ingin meniru penelitian itu. Dalam membuat laporan riset mencakupi 5 bagian atau pasal dasar. Yang pertama, pengantar. Yang kedua, tinjauan sastra. Yang ketiga, metode, yang keempat, hasil, dan yang terakhir yaitu pembahasan. Selain menjawab pertanyaan, kebanyakan proyek riset mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan baru untuk diselidiki. Teknik penipuan yang paling sering ditemui dalam penelitian eksperimental yang menyembunyikan informasi tertentu dari pokok-pokok bahasan. Penipuan sengaja memberikan informasi yang palsu. Kedua praktek itu menimbulkan masalah etika, dan etika dalam analisis data dan pelaporan. Para peneliti juga bertanggung jawab untuk mempertahankan standar profesional dalam analisis dan pelaporan data mereka. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian presentasi. Jangan lupa di like, komen, share, dan bagikan ke teman-teman sekalian. Selamat pagi.